Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini kembali lagi belajar informatika kelas 7 SMP Negeri 2 Angsana bab 1 tentang berpikir komputasional. Yang pertama, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu, pertama, menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma, representasi data, struktur data, dan penjadwalan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah merealisasikan penerapan konsep informatika yang terdapat pada setiap soal dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci dalam bab ini tentang berpikir komputasional adalah yang pertama algoritma, kedua struktur data, ketiga representasi data, yang keempat list, dan yang kelima adalah penjadwalan. Kaitannya dengan konsep profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Yang ketiga, bernalar kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterikatan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Kemudian yang keempat, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Yang kelima, bergotong royong, melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara, sehingga dapat berbagi kepada sesamanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, berkebenekaan global, mengenal dan mencintai budaya dan negaranya atau nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Adapun peta konsepnya adalah seperti itu. Ada berpikir komputasional yang terbagi menjadi dua, yaitu algoritma dan optimalisasi penjadwalan, dan yang kedua adalah struktur data dan representasi data. Selanjutnya, apersepsi. Apersepsi, pernahkah kalian mengamati mesin produksi? Di dalam mesin produksi terdapat berbagai komponen yang dirangkai sehingga dapat bekerja dengan cara yang mirip seperti cara kerja manusia. Bantuan mesin ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang cakupannya besar. Hal ini menjadi alasan mengapa perusahaan yang memproduksi barang setiap hari memerlukan bantuan mesin. Di dalam mesin dikembangkan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Salah satu aspek penting dalam berpikir komputasional adalah kemampuan untuk membuat algoritma. Guna mengetahui lebih lanjut tentang berpikir komputasional, kita dapat mempelajari materi yang ada di bawah ini dengan seksama. Ada beberapa ringkasan materi, akan kita baca masing-masing. Secara garis besar akan Bapak bacakan. Yang pertama, algoritma dan optimalisasi penjadwalan. Kata algoritma itu diambil dari kata nama seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khawarizmi dan dibahasakan menjadi algoritmi. Kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berpikir komputasional. Pada intinya berpikir komputasional itu adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep informatika. Kemudian yang kedua, tahapan berpikir komputasional itu ada yang pertama dekomposisi, kemudian yang kedua pengenalan pola,
Yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma, dan yang kelima adalah evaluasi. Selanjutnya, yang ketiga, identifikasi penggunaan algoritma. Algoritma itu memiliki beberapa ciri khas, di antaranya yang pertama adalah algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah. Kemudian yang B atau yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti ada dua atau ambigu. Yang ketiga, yang C, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Kemudian yang keempat atau D, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Dan yang terakhir, yang kelima, algoritma harus efektif. Selanjutnya, yang keempat, notasi algoritma. Notasi algoritma itu adalah hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang ketika membangun suatu program. Secara umum ada 3 dalam menuliskan algoritma. Yang pertama adalah notasi deskriptif. Yang kedua atau B adalah notasi bagan alir. Kemudian yang ketiga adalah notasi menggunakan pseudokode. Kemudian yang kelima, penggunaan notasi algoritma. Notasi algoritma secara umum digunakan untuk yang pertama adalah notasi alami, diagram alir, dan yang ketiga adalah pseudokode. Kemudian yang keenam, optimalisasi penjadwalan. Ya. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk yang sudah ada ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Kemudian optimalisasi penjadwalan itu ada beberapa bagian. Yang pertama optimasi produksi, yang B optimasi rute, dan yang C optimasi portofolio serta optimasi jadwal. Nah, itulah beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini, dan selanjutnya kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Dan terakhir, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.